allamal Qur'an. Jadi kasih sayang. Kasih sayang kemudian mengajar. Maka tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa jadi tokoh, tidak bisa jadi pengajar kalau tidak mempunyai kasih sayang yang besar kepada yang diajari. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, termasuk pendidik orang tua kepada anaknya, ini harus mempunyai kasih sayang yang besar. Ini sifatnya Allah, ini yang diajarkan, yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih sayang. Kalau itu harus menyampaikan, harus ada yang semacam tindakan misalnya, tapi berangkatnya dari kasih sayang, bukan dari kebencian. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sudah punya kasih sayang, Allah mengatur, dan kasih sayang, ada kasih sayang, kita bisa sudah memelihara, mempunyai jasa, dan baru maliki yaumiddin, bisa menjadi penguasa, maliki yaumiddin, bisa menjadi tokoh, bisa menjadi tokoh. Ini sambungannya, ini yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmah yang umum semua manusia ini memperoleh. Rahmah yang umum semua manusia ini memperoleh rahmatnya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau ingin memperoleh rahmat yang khusus, ini harus ada hubungan. Juga semua ini manusia memperoleh rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Yang umum semua memperoleh. Dari nurnya Kanjeng Nabi semua memperoleh. Dari Allah lewat Kanjeng Nabi semua memperoleh. Tapi kalau ingin memperoleh rahmah yang khusus, ini harus ada, apalagi yang lebih khusus lagi, apalagi yang lebih istimewa lagi, ini harus ada hubungan dengan Allah. Maka dari itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit apapun, sekecil apapun, bila orang mengerjakan karena Allah, sedikit apapun, sekecil apapun karena Allah, tetap dihargai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi banyak. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian serendah apapun tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang umum semua memperoleh rahmatnya Allah. Tapi kalau ingin terus memperoleh yang khusus istimewa sampai ke akhirat, ini harus ada hubungan kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalannya ada ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat para nabi-nabi, puncaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada an'amta alaihim, para nabi-nabinya Allah, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa yuti'illahu rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi an'amallahu alaihim, an'amta alaihim, an'amallahu alaihim, an'amta alaihim, itu isinya para
nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang tingkatannya bermacam-macam, yang tugasnya bermacam-macam tugasnya ini. Ada nabi yang diberikan kelebihan ini. Kalau Nabi Adam diberi kelebihan ini, Nabi Musa diberi kelebihan ini, Nabi Ibrahim diberi kelebihan masing-masing. Nabi dengan nabi yang lain saling menyempurnakan, saling melengkapi. Kesempurnaannya ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat satu dengan yang lainnya, yang lain dengan lainnya, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Yang tidak ada di sahabat ini, ada di sahabat ini. Ayat ini tidak ada di sahabat ini, tapi ada di sahabat ini. Asirnya ayat ini tidak ada di sahabat yang itu, ada di asirnya ayat ada di sahabat yang di sana, di sana, di sana. Karena sahabat ini bagian besar dari asir-asirnya ayat Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga manfaat. Bila orang bersyahadat, mantap syahadatnya, pasti merasakan. Bila iman mantap sahabatnya sampai ke tingkatan menengah, itu sudah merasakan. Apalagi sampai menengah ke atas, sudah merasakan kesenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan kesenangan dengan Allah, merasakan keindahan dengan Allah, merasakan keindahan bersama Allah, merasakan kenikmatan, merasakan kemanisan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau imannya masih tipis, itu harus terus. Nanti akhirnya akan merasakan keindahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu alam yang ada ini adalah bukan untuk menjadi penghalang alam dan isinya, tapi ini untuk memperkenalkan. Jangan jadikan alam ini penghalang, tapi jadikan jalan untuk mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diberikan oleh Allah, bukan kesenangan, kenikmatan, keindahan, kelezatan, bukan hanya aulia, bukan hanya para nabi, bukan hanya aulia-aulia yang besar yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya beliau yang diberikan, tapi juga orang yang nyambung dengan aulia-aulia, yang nyambung dengan nabi-nabi, nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, juga diberi rezeki kesenangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini segala-galanya, zahir batin, dunia akhirat. Jalannya Allah telah memberikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah besar dari Allah. Kita diberi Kanjeng Nabi Muhammad. Maka itu di dalam sholat harus kita nyambung dengan kepala rombongannya. Siapa? Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita tidak ingin ada di rombongan lain. Kita ingin berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah imam, kepala rombongan. Semoga kita berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diberi guru, namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi nabi utusan yang diutus oleh Allah, namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi guru, namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu kita tidak mau berguru kepada siapapun kalau keguruannya tidak nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak mau berguru siapapun itu. Walaupun sudah bisa terbang sakti, bisa seperti terbang seperti burung, kita tidak mau berguru kalau tidak nyambung keguruannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita sudah berikrar di dalam diri kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad.
takut menyesal di akhirat, terbuang-buang umur ini. Karena guru ini pengaruhnya sangat besar. Walaupun bisa melihat, walaupun sakti, hanya beberapa kejapan mata sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, sampai kemana, sekejap mata bisa sampai ke negara ini. Kita tidak akan seperti jin misalnya, seperti jin, kita tidak akan berguru walaupun sakti kalau tidak nyambung keguruannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun bisa memindahkan gunung atau bisa memindahkan rumah seperti jin tadi atau ifrit dan sebagainya, dalam sekejap, dalam beberapa detik atau menit, kita tetap tidak akan mau berguru kalau tidak nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena guru yang resmi yang diangkat oleh Allah Muhammad Rasulullah, yang digandeng di surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di arasy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di dalam diri kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun bisa melihat ikan yang ada di laut, bisa dilihat dari sini. Tidak kan Pak Guru? Meletakkan apa? Kamera dilempar ke dalam laut sehingga bisa dilihat di TV dari sini apa yang terjadi di dalam laut. Kita tidak akan mau berguru kalau tidak nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Semoga barakah. Kita tidak ingin berada di rombongan lain. Dan kita, siapa yang harus menjadi teman akrab kita? Kalau mau berteman dengan siapapun silahkan berteman. Tapi kalau mau dijadikan teman akrab, itu harus orang-orang yang saleh. Maka dari itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kita ini selamat bersama beliau-beliau. Salam juga maknanya damai, damai bersama beliau. Salam juga maknanya sejahtera, sejahteranya dengan para beliau-beliau. Mulai dari Kanjeng Nabi sampai terus. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Salam ini maknanya kedamaian. Beliau-beliau sekaligus karena beliau juga diberi oleh Allah. Dari salamnya Allah mengucapkan nama As-Salam. Dia mempunyai kedamaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajari di dalam sholat, pertama mengagungkan kebesaran Allah lewat bersama di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad, temannya dengan orang-orang yang saleh. Semua kita mau berteman dengan siapapun, tapi teman akrab yang harus memperingati itu harus orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh ini menjadi bentengnya rohani. Menguatkan rohani, menguatkan hubungan dengan Allah, mengokohkan hubungan dengan Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Bila ingin merasakan kenikmatan, keindahan dengan Allah, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Dia akan damai dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan setelah selesai sholat, pertama dengan Allah, Kanjeng Nabi, orang-orang yang saleh. Orang saleh ini bertingkat-tingkatnya, ada tingkatan-tingkatan sampai ke tingkatan orang saleh.